Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kepada para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para guru, para tokoh dan sesepuh masyarakat Petamburan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, kita doakan semoga segenap panitia dan seluruh pihak yang telah ikut membantu dan mendukungnya diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya, dilapangkan kesempitannya, dibahagiakan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Jazakallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Bapak Ibu yang saya cintai, sebetulnya malam hari ini saya termasuk tuan rumah di Petamburan. Kita sangat berharap kedatangan Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya dengar beliau barusan masih memberikan ceramah di Ulu Jami. Mudah-mudahan sudah selesai, sedang menuju Petamburan. Jadi kita isi sambil menunggu kedatangan beliau. Nah, langsung saja saya ingin menyampaikan apa yang insya Allah akan manfaat buat kita semua dalam rangka memperingati Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi merupakan suatu peristiwa yang memang pada dasarnya sulit dicerna oleh akal manusia. Bahkan pada saat Nabi pulang dari Isra Mi'raj, kemudian menceritakan tentang pengalamannya, ada sebagian orang Islam yang lemah iman, mereka murtad kembali keluar dari Islam, saudara. Makanya Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat 60, faqala ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas. Dan tidaklah ya Muhammad kami jadikan ru'ya yang kami tunjukkan, kami perlihatkan kepadamu di malam Isra dan Mi'raj illa melainkan fitnatan lin-nas, menjadi ujian buat umat manusia, khususnya menjadi ujian buat umat Islam yang masih lemah iman. Nah, karenanya saudara, agar kita di zaman sekarang ini tidak lagi goyang keyakinan kita kepada Islam gara-gara peristiwa Isra dan Mi'raj, saya perlu ingatkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang sulit dicerna oleh akal manusia, tapi bukan berarti tidak masuk di akal. Sulit dicerna oleh akal manusia karena peristiwa ini masuk dalam pengetahuan dan kekuasaan Allah yang maha luas tanpa batas, yang memang mustahil mampu dikarungi oleh ilmu manusia yang sedikit. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah engkau ke manusia diberikan oleh Allah ilmu kecuali sedikit. Dengan akal yang sempit, ilmu yang sedikit, wajar kalau manusia kewalahan untuk bisa memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Karenanya
Saya mau ajak semua agar kita mudah menerima, meyakini, percaya terhadap peristiwa Isra Mi'raj yang luar biasa. Tidak cukup hanya dengan bermodalkan akal dan ilmu saja, tapi wajib akal dan ilmu kita berdiri atas dasar iman. Makanya kita lihat bagaimana tatkala Abu Jahal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Jahal mengatakan, ya Abu Bakrin atusaddiqu kidba Muhammadin. Hei Abu Bakar, apa kau masih percaya dengan bohongnya Muhammad? Ada sehat mana yang bisa terima perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam waktu sebagian malam? Nggak ada akal sehat yang bisa menerima itu, hei Abu Bakar. Kita sama tahu dari Mekah ini ke Palestina dengan menunggang unta saja itu membutuhkan waktu pulang pergi 1 bulan perjalanan. Jadi Abu Jahal mencoba memancing Abu Bakar untuk menggunakan logika, menggunakan akal. Coba dong ya Abu Bakar, masa sih kita bisa percaya dengan cerita yang tidak masuk akal ini? Lalu apa jawab Abu Bakar, saudara? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menjawab dengan tegas, "Lau qala Muhammadun ab'ada min dzalik, wallahi la saddaqtu." Andai kata Nabi Muhammad itu bercerita lebih hebat, lebih dahsyat daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, demi Allah, la saddaqtu, niscaya pasti aku akan percaya dan membenarkannya. Alhamdulillah. Jadi sekarang saudara perhatikan jawaban Abu Bakar Siddiq. Beliau jawab bukan hanya sekedar dengan akal dan ilmu, tapi beliau jawab dengan iman. Abu Bakar nggak peduli. Jangankan peristiwa Isra dan Mi'raj, andai kata ada peristiwa lebih hebat dari Isra dan Mi'raj, selama Nabi yang bercerita, selama Nabi yang menyampaikan, kata Abu Bakar Siddiq, demi Allah, pasti aku akan percaya dan membenarkannya. Alhamdulillah. Nah, silakan dikasih jalan. Silakan dikasih jalan. Nah, sallu ala nabi. Dikasih jalan, jangan diperlambat. Coba laskar panitia tidak jangan menghalangi terus. Silakan dikasih jalan. Jalannya diberikan jalan. Silakan dibuka, jangan diperlambat, dibuka jalannya. Ya sahlan, ya marhaba. Sallu ala nabi. Sallu ala nabi. Ya ahlan wa sahlan, tafadhal ya Ustaz. Ya ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada Kiai Haji Zainuddin MZ yang pada malam hari ini telah hadir bersama kita. Baik, ini bisa lanjut tidak ini? Bisa tenang? Bisa lanjut? Baik, kita persilakan Kiai Haji Zainuddin MZ untuk beristirahat sejenak, dan nanti beliau akan menyampaikan hikmah daripada Isra dan Mi'rajnya, insya Allah. Baik, saya lanjutkan saudara. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu menjawab tantangan Abu Jahal dengan iman. Sayyidina Abu Bakar nggak peduli. Jangankan Isra Mi'raj yang lebih hebat dari Isra Mi'raj, selama Nabi yang cerita, pasti aku akan percaya dan aku akan membenarkannya. Itulah karenanya Sayyidina Abu Bakar dijuluki dengan julukan As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq? Orang yang jujur dengan imannya, orang yang jujur dengan Islamnya, orang yang membenarkan Nabi tatkala orang lain mendustakannya, orang yang
percaya kepada Nabi tatkala orang lain mencemoohkannya. Nah, saudara, pelajaran yang ingin saya sampaikan di sini, perhatikan baik-baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengajarkan kepada kita untuk bisa menerima kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak cukup hanya dengan akal dan ilmu saja, tapi harus dengan iman. Iman mampu menjawab yang nggak mampu dijawab oleh akal. Iman mampu untuk menerima dengan segala yang sulit masih diterima oleh akal. Iman mampu untuk melakukan keajaiban yang nggak mampu untuk dilakukan oleh akal, saudara. Iman. Nah, makanya ibu bapak di sini tolong sekali lagi, apa-apa yang datang dari Al-Quran, dari As-Sunnah, apa-apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah, jangan dikomentari dengan akal dulu. Terima dulu pakai iman. Yakini, percaya, amalkan. Kalau kita banyak protes dengan akal, hati-hati. Berapa banyak orang tergelincir karena tak mampu untuk menggunakan akalnya. Berapa banyak orang tersesat karena terlalu bangga dengan kemampuan akalnya. Berapa banyak orang akhirnya terjebak karena mereka tidak mampu untuk menggunakan akal sebagaimana mestinya. Akal adalah karunia Allah yang luar biasa. Akal wajib untuk kita syukuri, tapi akal untuk menggunakannya ada sistem, ada metode, ada syarat, ada batasan yang nggak boleh kita langgar, saudara. Karena itu wajib kita menggunakan akal dalam batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu saya ingatkan, menggunakan akal dan ilmu tanpa iman berbahaya. Mau bukti tidak? Mau bukti? Betul? Terkait Zainuddin keburu pulang lagi. Ya Allah. Tapi gak apa-apa, udah ada laskar di belakang siap ngicet. Ya, biarkan beliau, Masya Allah, beliau sahabat saya. Hari ini datang ke Petamburan, ahlan wa sahlan, nawartumuna, tasarraftumuna. Mudah-mudahan akan menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah saudara, saya sampaikan sekedar bukti Pak Bu ya. Setelah itu saya cukupkan dan akan kita serahkan kepada Kiai Haji Zainuddin MZ untuk melanjutkan pengisiannya. Bapak Ibu, menggunakan akal tanpa iman, hati-hati. Mari kita lihat Pak Bu ya. Dalam aturan syariat, air mani, sperma dalam mazhab Syafi'i suci, tidak najis. Air kencing najis. Betul. Keluar air mani wajib mandi. Betul. Keluar air kencing tidak wajib mandi. Betul. Yang wajib istinja, cebok. Kalau mau diangkat hadasnya cukup berwudu. Betul? Ini aturan syariat. Sekali lagi saya sampaikan, ini aturan syariat. Itu yang diatur oleh Allah dan Rasulnya, itu yang diatur oleh Al-Quran dan Al-Hadis, itu wajib untuk kita terima dan kita amalkan. Hati-hati kalau pakai akal, saudara. Kalau pakai akal akan protes, saudara. Pertama, nih kalau pakai akal deh. Air mani suci, air kencing najis. Kalau yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Lu pakai akal tuh. Yang suci aja wajib mandi, apalagi yang najis. Maka kalau pakai akal, kesimpulan hukumnya, yang suci saja wajib mandi, maka kalau keluar air kencing yang najis, lebih wajib untuk mandi.
Jadi setiap kencing wajib mandi. Sehari 10 kali kencing, 10 kali mandi. Jadi mujair. Betul. Tapi begitu kalau pakai akal, saudara. Itu pakai akal. Atau kita balik. Pakai akal. Yang najis saja kencing, nggak wajib mandi. Apalagi yang suci. Kesimpulan hukumnya pakai akal. Kalau yang najis saja kencing nggak wajib mandi, maka keluar mandi lebih tidak wajib mandi. Jadi setiap keluar mandi nggak usah mandi, ngepet-ngepet. Ya Allah, itu kalau pakai akal. Coba lihat, kalau pakai akal, coba lihat saudara, begitu kan? Pakai akal. Tapi syariat nggak mau begitu. Syariat ngatur keluar air mani yang suci wajib mandi, keluar air kencing yang najis tidak wajib mandi. Titik aturan syariat. Terima dulu pakai iman. Ya Allah, amanna billah wa bima jaa'a 'anillah ala muradillah. Amanna bi Rasulillah wa bima jaa'a 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Amanna bis syariah wa saddaqna bis syariah. Pokoknya kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasul, kita beriman kepada apa yang datang dari Allah dan Rasul, kita percaya kepada syariat. Terima dulu pakai iman. Jangan protes pakai akal dulu. Terima. Habis terima, baru akal kita boleh nanya. Tapi kenapa ya? Kok yang najis keluar tidak wajib mandi, yang suci wajib mandi? Boleh kita tanya. Lalu bagaimana jawabnya? Jawab pakai ilmu, saudara. Iman, akal, dan ilmu. Nah, begitu pakai ilmu apa jawabannya, saudara? Oh iya ya. Kalau kencing sehari semalam kan bisa berkali-kali. Yang normal bisa 5-6 kali. Kalau besar lebih. Iya ya. Coba kalau diwajibin mandi sama Allah, alangkan susahnya hidup ini. Ayo jujur, kalau diwajibin mandi dia kencing, susah gak hidup? Susah gak hidup? Pantes Allah nggak wajibin, Allah sayang kita supaya kita nggak susah, saudara. Nah kalau keluar air mani kan nggak tiap hari, paling-paling pengantin baru. Kalau yang bukan pengantin baru, saudara, seminggu sekali aja udah bagus. Itu dia banyak bini ngegerutu. Coba lihat saudara, kalau keluar mani kan ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, sekali-sekali diwajibin mandi, tidak merepotkan. Betul? Pantes, ternyata syariat masuk akal tidak? Masuk akal tidak? Ada lagi yang kedua, oh iya ya, orang kalau keluar air kencing kan nggak nguras tenaga. Emang ada orang kencing ngos-ngosan? Betul? Ada yang ngos-ngosan kencing batu. Iya kalau kencing batu, oh kelojotan. Orang justru kalau nahan kencing nggak ada enaknya, betul? Begitu kencing lega tidak? Plong tidak? Enak tidak? Nggak ada tenaga yang hilang. Sehingga kalau orang kencing cukup istinja, bersihin dari najis. Kalau mau lebih segar, wudu, selesai. Subhanallah. Pantes kalau keluar air kencing nggak wajib mandi. Orang nggak ada tenaga yang hilang kok. Tapi kalau keluar air mani, waduh, ngos-ngosan. Apalagi yang jantungan. Udah jantungan keluar mani, berubah. Masih bagus kalau nggak putus jantungnya. Betul? Udah jujur aja dah, jujur. Lu ada ibu-ibu malu lagi lu. Betul? Jujur aja, kita kalau keluar air mani, tenaga terkuras gak? Lemes gak? Ngaku.
Pada nggak minum obat kuat. Rubek, obat kuatnya bagaimana? Urusan Ustaz Zainuddin. Kalau saya jangan nanya-nanya itu urusan Ustaz Zainuddin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah saudara, kalau orang capek, orang dari pagi kerja sampai sore, naik metro mini, bengket-bengketan orang, bukesek lagi sudah. Pulang capek, lelah. Obatnya apa? Mandi. Obatnya apa? Kenapa? Karena dengan mandi akan memulihkan tenaga. Begitu juga orang yang mengeluarkan mani. Lesu, hilang tenaga. Bagaimana supaya segar? Mandi. Subhanallah. Pantas keluar mani, wajib mandi. Nah, maka itu saya mau tanya, kalau begitu aturan syariat masuk di akal tidak? Masuk di akal tidak? Alhamdulillah. Jadi jangan main akal-akalan dulu, terima dulu pakai iman. Ini aturan Allah, terima, saya beriman, saya percaya. Aturan Allah pasti benar. Setelah itu akal boleh nanya, tidak apa-apa, silakan tanya. Kenapa keluar yang najis tidak wajib mandi? Kenapa keluar yang suci justru wajib mandi? Ada apa? Jawab pakai ilmu, saudara. Akal dan ilmu yang diikat dengan iman. Dia akan melakukan cara berpikir yang benar. Dia punya nalar akan benar. Sehingga akal dan ilmu tidak akan menentang syariat Islam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau nggak jelas kelewatan. Masya Allah. Baik, satu lagi supaya lebih jelas. Saya mau tanya, sholat 5 waktu wajib tidak? Puasa Ramadan wajib tidak? Yakin? Percaya? Baik, dalam urutan rukun Islam, puasa dulu atau sholat dulu? Jadi kalau begitu mana lebih wajib, puasa atau sholat? Puasa atau sholat? Betul? Nah kemudian saudara, Siti Aisyah kasih kabar. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha ngasih kabar, kata beliau, kunna nahidu inda ahdi Rasulullah fa nu'mar bi qada'is shaumi wa la nu'mar bi qada'is shalah. Kata Siti Aisyah, dulu nih kami perempuan di zaman Nabi haid, menstruasi. Nah, kalau kami sudah menstruasi, Nabi memerintahkan kami untuk mengqadha puasa Ramadan yang kami tinggalkan karena haid. Tapi kami nggak diperintahkan untuk mengqadha salat yang kami tinggalkan semasa haid. Saudara, ini aturan syariat. Betul? Saya mau tanya ibu-ibu, kalau lagi haid boleh puasa nggak? Boleh sholat nggak? Nggak boleh. Baik, kalau lagi haid datang Ramadan, nggak puasa Ramadan karena haid, setelah itu nanti sudah suci lewat Ramadan, wajib qadha tidak? Wajib qadha tidak? Tapi sholat-sholat yang ditinggal karena haid wajib qadha tidak? Ini aturan syariat. Betul? Terima dulu pakai iman. Terima, jangan main akal-akalan. Kalau main akal-akalan, akal protes, saudara. Sholat saja yang lebih wajib daripada puasa, nggak perlu diqadha. Apalagi puasa, nggak perlu qadha puasa. Pakai akal. Sholat saja lebih wajib dari puasa, nggak perlu diqadha. Apalagi puasa yang tidak lebih wajib dari sholat. Kesimpulannya, puasa tidak perlu diqadha. Itu pakai akal. Atau kita balik, puasa saja yang tidak lebih wajib daripada sholat mesti diqadha. Apalagi sholat yang lebih wajib daripada puasa, maka itu perempuan yang haid wajib untuk mengqadha sholatnya. Pakai akal. Tapi syariat nggak mau begitu. Syariat tetapin sholat yang lebih wajib nggak perlu diqadha buat perempuan yang haid. Puasa yang tidak lebih wajib harus diqadha. Terima dulu pakai iman. Habis terima pakai iman, tanya pakai akal. Tapi kenapa begitu? Kan sholat lebih wajib daripada puasa. Kenapa puasa diqadha, sholat enggak? Jawab pakai ilmu. Oh iya, puasa Ramadan kan setahun sekali.
Kalau 1 bulan Ramadan ada perempuan haid 5 hari dia nggak puasa atau 6 hari tidak puasa, nanti kan bisa dikodok. Kodoknya selama setahun, bisa dicicil lagi di kredit. Nggak mesti sekaligus. Selama sekian bulan dia bisa kodok. Saya mau tanya Bu, kodok 6 hari puasa selama 1 tahun, berat atau ringan?